Oke, sudah. Sip. Udah ada belum? Oke. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bentar, ini volumenya kekecilan aja. Nah. Oke, kita kembali lagi di pertemuan sitkom yang ke-12 ya. Hampir menuju ke akhir nih kita. Di pertemuan 12 ini kita akan bahas tentang yang pertama, ada tipe data kompleks nih ya. Bentar. Nah, ini tipe data kompleks. Baru yang kedua kita bahas tentang beberapa operasi lanjutan ya, atau operasi yang lebih kerennya daripada sebelumnya gitu ya. Oke, kita ingat dulu kemarin tuh kan kita udah bahas tentang string ya. Kemarin kita udah bahas tentang string. Nah, ya mudah-mudahan kalian udah ngerti tentang string, dan itu mah mudah lah ya. Jadi string itu adalah array yang isinya itu adalah kumpulan karakter gitu ya. Oke, kita langsung aja di pertemuan sekarang. Sebentar, kita masuk dulu. Oke. Oke, recording sip. Oke. Nah, di pertemuan 12 kan tadi udah ya, kita akan bahas tentang tipe data kompleks sama operasi lanjutan. Nah, tipe data kompleks itu apa sih? Ada 3 ya. Ada struct, sama ada union, sama ada enum ya, atau inem. Gimana nih bacanya? Pokoknya ini ya tulisannya nih. Oke, aduh. sebentar. Oke, kita langsung aja nih ke pendahuluan struct ya. Struct ya, struct di C++ itu adalah tipe data gabungan yang dia itu isinya ya ada beberapa komponen gitu. Misalnya nih, langsung aja lah ke contohnya. Misalnya kalian punya buah gitu ya kan. Buah kan pasti punya beberapa definisi gitu ya, punya beberapa komponen yang misalnya nih di sini ada warnanya gitu ya. Ada nama buahnya, terus ada harganya dan lain-lain gitu. Nah, ya ini misalkan buah gitu. Misalnya buah alpukat gitu. Namanya kan alpukat gitu ya. Terus misalnya warnanya ada hijau tua, ada yang hijau kemerahan juga. Terus misalnya apa namanya, kondisinya lagi musim atau enggak gitu, bisa kan ya dapat informasi itunya juga. Nah, terus misalnya beratnya juga berapa gitu, sama harganya nih berapa ya di sini. Nah, gimana caranya si informasi ini ya, 5 informasi ini atau bisa lebih ya, kita satuin aja gitu, kita di apa namanya, dibungkus gitu sama satu nama variabel aja gitu. Gimana caranya? Nah, makanya waktu sekarang itu kita akan bahas tentang struct. Nah, ini ya struktur struct gini. Kalian tulisnya pakai struct dan nama structnya bebas. Gimana kalian mau apa? Aturannya sama ya kayak dulu yang nama variabel. Terus kalian kasih kurung kurawal, baru di dalamnya kita kasih komponen-komponen yang nanti kita lihat lah contohnya ya. Nah, misalnya ini kita punya buah gitu ya. Ibarat kayak blueprintnya lah ya, atau kayak prototipenya, atau kayak pondasi awalnya gitu. Si struct ini nih, kita deklarasiin pondasi awalnya dulu gitu, blueprintnya. Misalnya tadi kan buah nih ya, berarti kan bikinnya kayak gini nih. Kita pakai struct, baru buah ya namanya, misalnya buah. Ini kok kursornya ngilang. Namanya buah. Nah, baru kita kasih kurung kurawal. Nah, baru deh komponennya mau apa aja, bisa string, bisa boolean, bisa float, bisa integer, bisa array juga bisa. Jadi kita bisa taruh beberapa komponen di dalam struct-nya ini. Oke nih, contohnya kayak gini. Si buah tadi itu ya. Nah, baru abis di deklarasi blueprintnya, baru deh kita bikin tuh dari blueprint itu kita mau bikin buah apa gitu. Misalnya dari sini kita bikin buah alpukat gitu. Nah, baru di set informasi tadi kayak nama, warna, musim dan lain-lainnya itu kita pakai gini nih, titik terus nama komponennya misalnya nama gitu ya, warna dan lain-lain gitu ya. Oke. Ini adalah contoh struct, kita langsung aja lah ya. Coba struct itu kayak gimana sih. Oke, ini udah dibuka di folder yang sama kayak waktu itu ya. Dikasih nama foldernya tipe data kompleks dan operasi lanjutan, terus udah bikin file baru namanya struct underscore 1.cpp. Oke, seperti biasa nih. Kita include, include. Nah,
Ayo stream. Terus karena kita mau pakai string, jadi kita pakai library string aja ya. Oke. Using using namespace std. Baru kita masuk ke fungsi utama kita, yaitu si main ya, chain.get. Nah, oke, misalkan ya tadi kita mau bikin apa, buah ya, mau bikin buah. Jadi kalau mau bikin buah ya udah kita tinggal panggil aja struct-nya, terus kita kasih nama apa ya, buah aja deh ya, buah. Nah kayak gini baru kasih kurung kurawal ya. Nah tapi bedanya kurung kurawal di apa namanya, deklarasi data gitu ya, sama di deklarasi fungsi. Kalau di fungsi ini kan kurung kurawalnya nggak ada titik koma ya di akhirnya. Sedangkan kalau di struct ya, itu kita harus pakai titik koma nih di sini. Karena ini error tuh, kalian lihat aja tuh di integernya error expect ini ya titik koma. Jadi harus pakai titik koma di sini biar hilang. Oke, sip. Jadi itu bedanya ya. Kalau yang kita deklarasi struct harus pakai titik koma, kalau yang fungsi ini dia nggak pakai titik koma. Alright, kita save. Terus apa nih? Kita bikin dulu namanya gitu ya. Misalnya nama aja deh. Terus apalagi, warnanya gitu, pakai string juga ya, warna. Terus kita bikin apa lagi ya, tar ini udah rekam belum? Oke udah ya. Terus tadi apa lagi sih, kita lihat, lupa lagi. Musim ya. Oke, kalau musim mah kita pakai boolean aja deh ya, pakai boolean gini, terus namanya musim deh. Baru abis boolean musim apa nih, berat ya. Oke, kalau berat karena bisa 4,5 gram gitu-gitu berarti pakai float aja deh ya, berat gitu. Titik koma jangan lupa. Baru kita mau apa lagi nih, terakhir harga ya. Kalau harga mah karena bilangan bulat gitu ya udahlah pakai integer aja, harga gitu. Nah oke, ini ya kita kasih komentar dulu deh, struct. Oke, mantap. Nah ini ya, struct kita udah beres nih, atau ya kita biasa sebutnya kayak blueprintnya lah ya, blueprint dari sebuah data yang mau nanti kita inisialisasi. Oke, kita mau bikin buah apa dulu nih? Bikin buah alpukat deh ya, yang sama gitu. Ini ingat aku pakai huruf besar di sini, jadi harus sama ya, harus huruf besar juga. Buah alpukat gitu ya. Alpukat. Nah gimana cara kita ngeset nama dan lain-lainnya itu ya, kita tinggal panggil aja si alpukatnya yang udah dibikin tadi tuh. Ini alpukatnya udah dibikin ya, tapi isinya masih kosong nih, si yang komponen-komponennya masih kosong, tapi alpukatnya udah kita bikin. Tinggal kita isi aja nih komponennya yang apa dulu nih. Tuh kalau kita pakai titik ya, kita ada tuh auto complete untuk komponen-komponennya. Oke, misalnya namanya kita ganti dulu, kita isi dulu ya jadi alpukat. Baru warna misalnya hijau tua. Ups, kalangan, scroll. Oke, hijau tua. Baru apa, udah warna tuh musim ya, musimnya nanti deh di akhir musimnya. Langsung aja ke berat dulu. Berat alpukat berapa ya, ada yang tahu nggak? Sekitar ya 100-an lah ya, 100 berapa ya, 123 gitu, 6. Oke, 123,6. Langsung kita yang terakhir nih, harganya misalnya satu ya, satu buahnya, satu bijinya gitu, satu buahnya ya, itu misalnya 2000-an gitu. Oke, udah nih, udah deh. Kalau kita mau lihat nih, kita bisa lihat nih, tinggal si out aja. Misalnya apa, nama alpukatnya dulu ya, kita ya udah tinggal diginiin aja sih, alpukat titik nama gitu. Kalau mau akses namanya, komponen nama dari si alpukatnya. Oke, jadi kita bisa ini pakai inline yang ini aja ya, biar singkat. Tapi sama aja sih ya, 1, 2, 3, 4 tuh 4. Tapi ya udah pakai itu biar berbeda. Oke, nah terus kita keluarin apa nih, warnanya juga deh ya. Kita pakai gini aja deh. Nah
baru kita keluarin alpukat ya, titik nama. Udah nama mah warna sekarang, warna. Nah, baru kita kasih inline. Oke, ini kita close dulu aja deh. Nah, oke, kita coba lihat dulu deh. Kita coba lihat dulu ya. G++ ini namanya struct underscore 1 titik cpp minus o apa namanya, main aja deh ya. Nah, oke, sip, gak ada error. Kita tinggal panggil aja main. Oke, nih muncul nih alpukat. Terus hijau tua. Oke, ini mungkin kita kasih keterangan gitu ya di sininya, warna gitu. Di sini nih. Warna. Oke. Kasih titik 2 lah ya. Warna titik 2 gitu. Coba kita lihat lagi, harusnya sekarang dia ada warnanya ini ya. Alpukat warnanya hijau tua gitu. Oke. Kita keluarin semuanya deh ya. Ini kalian bisa gini nih biar di copy. Terus kita keluarin apa beratnya gitu ya. Berat. Terus harga. Oke, ini huruf kecil ya. Berat sama H-nya huruf kecil. Nah, kalau kita lihat, coba sekarang lihat lagi. Nah, oke, muncul ya. Alpukat warnanya hijau tua ya, yang tadi kita set di sini nih, hijau tua. Terus beratnya 123 gram deh ya. Ini kita kasih tahu deh di sininya. G gitu. Terus harganya mungkin ini jangan 2000 ini ya. Kasih RP deh. RP titik gitu. Terus kasih apa ya, koma gitu, koma 00 min. Oke, ini bisa didempetin lagi enggak ya? Nggak bisa ya, udah mentok. Oke, save, kita clear. Nah ya udah nih, warna hijau tua ini 123,6 gram, RP 2000. Oke, yang musim ini belum ya. Yang musim ini karena dia true or false, jadi nanti deh ini agak, ya udah deh kita set aja nih alpukat musim, misalnya lagi musim gitu ya, jadi kita kasih true gitu. Oke. Terus kalau mau kita keluarin juga bisa sih, tapi nanti pasti bakalan jadi angka nih. Musim alpukat, atau jangan gini deh, ini mah langsung aja ya. Oke, kita lihat dulu deh musim gitu ya, kita lihat dulu. Terus kita panggil juga musim, ini kita hapus aja G-nya. Oke. Nih kalau kita lihat ya, kalau dia true or false itu tampilannya malah pasti angka 1 ya. Nuh, dia tampilannya angka 1. Kalau kita false, jadi angka 0 ya. Oke, itu angka 0 ya. Berarti kita ya udah, kita cek aja lah ya pakai if else gitu. If kalau alpukat musim gitu ya. Kalau alpukat musim, jadi kan ini kalau true ya udah masuk ke sini, kalau ini false berarti nggak masuk ke sini kan. Ini sama aja kayak gini kan, true atau false gitu. Jadi langsung di sini, atau bisa aja kayak gini sih, sama dengan true gitu. Bisa, atau kalau gini doang langsung juga bisa kan, si if itu dia nerimanya antara angka 1 atau 0 gitu kan ya. Nah, kalau 1 kita si outnya gini. Oke, kita si outnya langsung aja berarti sedang musim gitu ya, sedang musim. Oke. Else kalau nggak sedang musim ya kita tinggal taruh aja sedang tidak musim gitu. Oke. Nih kalau kita lihat dia sekarang kan false nih ya, berarti masuknya ke sini nih. Oke. Oke, nah oke. Karena dia false berarti sedang tidak musim. Kalau kita ganti misalnya, oke lagi musim nih gitu. Pasti sekarang dia oke, sedang musim. Oke, sip. Ini tentang si alpukat ya. Ini kita kasih ini deh satu lagi ya. Kasih apa namanya teh? Inline gini nih. Nah. Oke.
Oke, nah kita juga kan tadi buah dipakai buat bikin alpukat. Sebenarnya si buah ini ya, prototype atau blueprint dari struct buah ini kita bisa bikin lagi buah yang lain gitu. Misalnya kita mau bikinnya di bawahnya buah apa ya? Apel gitu ya. Apel. Nah, bisa gini juga. Nah, komponennya juga bisa ngambil dari yang ini sama nih. Misalnya apel titik nama, dikasih nama apel gitu. Terus apel titik warna ya, warnanya warna merah muda. Oke. Terus misalnya apalagi nih musim ya. Kalau apel misalnya nggak lagi musim gitu ya. Oke, terus bisa juga harga beratnya dulu ya. Berat itu beratnya berapa apel ya? Puluhan ya, puluhan gram, 40 gram deh. 40,2 gram. Oke. Terus yang terakhir harganya 1000 gitu. 1099. Oke. Yang tadi 2000 ya. Oke, sama harganya. Oke, kita udah nih, kita mau lihat lagi karena ini sama ya kita bisa copy paste sih ini. Tapi daripada kita ngulangin ini di copy terus ditaruh di bawah sini gitu ya. Terus ini kita ganti semuanya jadi apa namanya teh? Apel gitu ya. Apel. Save. Nah, gini juga bisa sih. Kita lihat. Harusnya sekarang ada si apel. Nah ya, alpukat warnanya hijau tua, kalau yang apel warnanya merah muda, beratnya 40,2, harganya 1999, sedang tidak musim. Oke, ini bisa kayak gini atau karena ini kita ngulangin yang sama ya, cuman beda nama depannya doang nih, nama depan variabel. Kan ini apel, ini alpukat. Kita bisa taruh ini di dalam fungsi nih. Oke, kita bikin aja fungsi misalnya void ya, fungsi void namanya print buah gitu. Kita ngeprint buah. Nah, di argumennya ya, kita taruh si ininya nih, si blueprint dari buahnya. Jadi kita taruh buah di sini. Terus variabelnya mau apa misalnya karena nggak diketahui gitu buahnya, jadi kita pakai X aja ya. Buah yang X gitu, nggak tahu kita apa nih buahnya. Nah, kita mau ngeprint ini semua kan. Kita tinggal copy aja inilah. Ini juga kita hapus. Oke. Nah, kita tinggal ganti aja nih yang alpukat ya. Ctrl D terus diubah jadi X. Udah deh, jadi kita punya fungsi untuk dia nge apa namanya teh nge ini ya, ngeprintin komponen-komponen yang ada di dalam struct gitu. Ini aku mau mau pakai prototype aja deh. Nah, jadi kita taruh di bawah gitu. Sip. Ya, nih prototipenya nih. Oke, kita kalau mau lihat ini harusnya kosong ya. Sebentar, kita matiin dulu. Nah, oke, kosong tuh ya. Berarti biar mau ngeprint kayak tadi kita tinggal panggil aja nih nama fungsinya. Print buah. Nah, terus masukin si buah yang mau di printnya. Kalau tadi kan ini mah X ya, berarti kita lemparnya yang alpukat nih ke argumennya. Lempar yang alpukat. Oke. Terus yang ini juga deh sekalian. Print buah apel ya. Nyambung lagi, keren banget. Print apel, print buah alpukat, print buah apel. Oke. Nah, jadi cuman singkat ya, cuman sebaris. Jadi kita pakai fungsi ini. Oke. Kita lihat ini harusnya sama aja. Nah, tuh ya. Hijau tua, merah muda. Oke, kita lihat deh sekarang udah nih ya. Jadi kita bisa bikin dua nih, bisa bikin alpukat sama apel, bisa lagi yang lainnya mau jeruk, mau apa bebas gitu. Oke, kita komentarin deh yang apel ya. Kita mau coba lihat nih kalau misalnya mau ngubah yang beratnya gitu kan ini udah di set ya di awal. Kalau mau diubah gimana? Ya ya udah tinggal kita panggil lagi aja. Alpukat yang beratnya misalnya berubah jadi yang tadinya 123 jadi 90-an gitu, 98,2 gitu. Kalau kita print lagi nih ya di bawah, kan tadi 123 ini 98 berarti otomatis dia juga bakalan berubah ya. Jadi kita juga bisa memodifikasi si komponennya setelah kita set gitu. Oke, kita compile. Nah ya,
Yang tadinya beratnya 123 pas kita ubah di sini dia jadi 98. Oke, jadi bisa kita ubah gitu juga nih untuk manipulasi komponen nilai di dalam komponennya gitu ya. Atau nilai variabel di dalam sininya nih. Oke, ini tentang struct ya. Dan contohnya lagi misalnya kita mau bikin struct ini nih, misalnya data tentang siswa gitu ya. Struct siswa gitu. Terus kalau siswa kan punya namanya ya, punya nama nih. Terus dia juga kan punya NIS-nya ya. Terus misalnya punya keterangan udah lulus atau belum gitu ya. Nah, misalnya kayak gini lah. Jadi kita bisa bikin siswa nih di sini. Ini kenapa error? Oh ya, titik koma. Jangan lupa titik koma nih di abis bikin struct-nya. Nah, jadi kita bisa ini ke bawahin dulu lah ya. Set. Oke. Jadi kita bisa ngedeklarasiin siswa, misalnya siswa siapa Lelouch gitu ya. Terus namanya ya kita set juga. Nah, gini terus misalnya NIS-nya juga bisa kita set. Titik NIS. Ini apa nih? Integer ya, berarti kita isinya pakai integer juga. Kalau ini kita pakai apa string gitu ini bakalan error nih. Misalnya 2021 0201 gitu. Harusnya error nih tuh kan. Errornya di sini tuh. Gak bisa lah pokoknya ini nggak bisa cina integer ke ini nggak bisa dimasukin, jadi kita pakainya langsung aja gini. Ada satu lagi ya itu yang lulusnya ya. Oke, misalnya false gitu ya. Oke, kalau mau ngeprint lagi ini informasinya bisa nih, kita tinggal see out aja langsung sama kayak ini. Nama gitu. Oke, terus NIS-nya, terus lulusnya. Pakai titik ya, ingat nih. Kalau mau ngakses komponen di dalamnya. Oke, kita langsung aja lihat di sini pasti sekarang ada nih si Lelouch. Oke, ada tuh ya, Lelouch 2021 021 0 ya. Karena kan false itu sama aja kayak angka 0. Oke, nih jadi tentang struct ya. Jadi kita bisa bikin kayak objek gitu ya. Kita bikin objek yang di dalamnya ada beberapa komponen yang beragam gitu. Tipe datanya bisa string, bisa integer, bisa boolean, bisa float, bisa array juga bisa apa lagi? Banyak lah. Oke. Ini tentang struct, kita lanjut lagi ke yang selanjutnya nih, masih ngebahas struct, yaitu tentang nesting struct atau struct bersarang gitu ya. Adalah struct yang di dalamnya terdapat struct juga gitu. Oke. Contohnya ketika kita bikin data film gitu ya, dan di dalamnya itu ada struct tentang aktornya siapa aja gitu. Ya, nah misalnya ini ya, ada misalnya kalau data film kan ada judulnya pasti kan, ada genrenya juga, ada tahunnya juga. Nah, si aktornya ini kita pakai struct juga gitu. Yang di dalam aktornya juga ada komponen lagi yaitu nama sama lahirnya kapan gitu kan. Oke. Kita langsung aja lihat nih misalnya nih udah ada contohnya kayak gini ya bikinnya. Nah, tapi ya udah kita langsung aja lah. Oh, ini ada nih ilustrasinya ya. Jadi kalau misalnya kita bikin struct di dalamnya ada struct lagi, misalnya yang paling gede nih, lingkaran yang paling gede itu di dalamnya kan struct awalnya gitu, struct filmnya ya, struct movie-nya yang di dalamnya ada title, year sama genre. Nah, baru di dalamnya lagi ada struct lagi nih, struct aktornya yang misalnya aktor yang pertama ada namanya juga, ada lahirnya juga, ada namanya juga, ada lahirnya juga gitu di dalamnya lagi gitu ya. Oke, let's code. Oke, kita buka namanya apa ya, struct yang kedua gitu, struct underscore 2 titik cpp. Oke, nesting struct ya, include iostream. Karena kita pakai string jadi kita langsung aja lah include string, terus udah ya. Oke, langsung aja using namespace std. Bentar. Nah, baru kita masuk ke main-nya. Oke. Nah, kita bikin dulu struct untuk aktornya deh ya.
pakai bahasa Inggris aja deh, aktor gitu ya, actor. Oke, terus titik koma. Dia tuh apa tadi tuh, nama ya, nama, name, sama lahirnya gitu ya, birthnya. Oke. Terus kita bikin lagi nih struct yang mau kita masukin struct di dalamnya, yaitu si film ya, atau movie deh. Oke, ya udah. String, terus title-nya ya. Terus tadi itu ada apa lagi? Genre ya, string, genre. Kita pakai kenapa jadi ini? Genre. Nah, kita pakai string aja lah semuanya ya. String, title, genre, terus apa lagi? Oh, kalau tahun mah pakai ini aja dah, pakai integer ya, tahun. Terus nah baru deh di dalamnya kita kasih, oh ini deh satu lagi deh, float rating gitu ya, biar bervariasi. Nah, oke. Atau harusnya tahun dulu sih. Tahun dulu, habis title, tahun, baru genre, baru rating. Oke. Nah, baru di sini nih kita taruh si ininya, si aktor ininya di dalam sini. Gimana caranya? Ya kita tinggal tulis aja langsung aktor gitu. Ya struct nama aktornya. Nah, baru apa namanya teh? Kita mau pakai apa? Misalnya nama variabelnya protagonis gitu. Terus kita bikin lagi misalnya antagonis gitu ya. Terus satu lagi deh. Udah deh, jangan banyak-banyak. Biarilah, tanggung-tanggung. Tritagonis. Nis. Ya. Oke. Nah, udah ya, movie-nya udah, struct aktornya udah tuh. Jadi di dalamnya nih, di dalam si movie ini, dia ada aktor nih, tuh. Yang ini tuh ternyata struct dari sini. Yang struct dari sini, di dalamnya ada ini gitu. Oke, kita coba inisialisasi ya. Apa movie ya, movie. Oke, aduh duh. Oke, R1 gitu misalnya. Terus kita isi sama title-nya ya. Oke, gini Lil Launch The Rebellion ya, Rebellion. Oke, atau kebalik ya, baiklah serwakannya. Oke, ini kenapa error? Apa yang salah di sini? What is going on? Kenapa ini error? Coba kita komentarin dulu deh. Kayaknya harus, ya kita lupa, kita harusnya iniin dulu ya, apa, inisialisasiin dulu aktornya. Ini kenapa error lah? Ngebug nih. Oke, kita inisialisasiin dulu si aktornya deh. Oke, gitu. Terus kita kasih namanya name ya, name gini. Baru bird-nya pakai string ya. Oke, pakai string berarti gimana nih penulisannya? Oh gini mah, Desember ekotek 5 1999. Oke. Nah, kita bisa, ini kenapa error ya? Tar, coba kita close dulu deh. Ngebug gini dah. Buka lagi. Oke, oke, aman ya. Nah, kita juga bisa langsung nih bikin aktor yang kedua, siapa ya? Charles. Terus Charles, name. Oke, Charles Z. Oke, ke bawah, sip. Atau itu kita copy paste aja, padahal mager nih. Bird-nya. Oke, bird-nya August ya, August 4 1955. Oke, ini kita copy paste aja lah. Nah, kan kita mau bikin berapa aktor nih? 3 aja lah ya, cukup, belum banyak-banyak tadi. Nah, terakhir siapa terakhir ya? Sisi deh. Nah,
Aduh. Oke. Nah, aduh. Ini teh autocomplete-nya agak. Oke. Unknown. Oke, udah lah, cukup lah ya. 3. Ini juga kita bisa pilih 4 ya. Jadi nanti kita lihat kita bisa pilih gitu mau yang milih aktor yang mana di antara 4 ini, diambil 3 gitu ya. Jadi satu lagi lah tanggungnya. Oke, ini gimana cara nyatain? Nah. Oke. Charlie. Nah. Ini juga. Aduh tuh. Tar ini notesnya ngehalangin lagi. Udah sekarang kamu. Nah. Tinggal baca Charlie. Venete ya. Oke, terus ininya July 8 20. Oke. Dah nih kita punya 4 aktor di sini ya. Nah, kita langsung aja kasih komentar dulu deh ya. Kasih komentar dulu di sini. Inisialisasi para aktor gitu ya. Aktor. Pakai S. Para actors. Nah, tinggal kita inisialisasi movie-nya di sini. Movies. Misalnya apa dulu? Tadi teh nih kayak gini ya. Ini tadi kenapa error ya? Kayaknya memang ngebug nih. Nah, sekarang aman. Oke. Terus title udah, genre-nya drama, action ya. Action, drama, ngehalangin ini sci-fi. Oke, terus kita juga bisa abis genre ada apa lagi nih? Year ya, tahunnya itu 2000 berapa? 2006 kalau nggak salah. 2006. Terus apa nih rating ya? Ratingnya itu berapa? 8,6 gitu kalau nggak salah. 7, 6. 67 gitu ya. 6 lah dah. 8,6. Nah, baru terakhir kita masukin nih si aktor-aktor tadi kan ada protagonis, antagonis sama. Kok ini protagonis huruf besar? Oh, ini salah nih. Ini nggak konsisten nih, yang ini huruf kecil, yang ini huruf besar. Harusnya kalau mau ini huruf kecil semua. Nah, oke, sip. Protagonisnya dulu deh. Nah, di sini si yang protagonisnya ini ya. Ini kita bisa langsung aja panggil mau siapa nih? Ini mau si Lelouch atau mau si Charles atau mau si ini gitu. Ya kita tinggal misalnya si Lelouch gitu. Ya udah tinggal masukin aja keywordnya yang tadi kita udah bikin dari aktor tadi ya. Child atau anak dari struct aktornya gitu. Bukan anak atau ya sebutannya, bagian gitu ya, bagian dari blueprint aktornya kan si ini ya. Jadi kalau mau dipanggil ya udah tinggal panggil namanya aja. Jadi nanti otomatis masuk nih si name-nya sama birth-nya otomatis masuk. Oke, langsung ini copy paste lah. Terus antagonis and protagonis Charles and Charlie gitu ya. Oke, ini kalau kita mau ngeprint juga agak panjang ya. Oke, kita pakai fungsi deh ya. Ini ngeprintnya banyak nih, ada title-nya, ada genre-nya. Oke, coba kita bikin fungsi print movies gitu ya. Print movie aja deh. Lupa ini tipe datanya ya, void. Yang di dalamnya itu nerima struct movie ya, kayak tadi kan nerima struct movie, terus dikasih apa tadi teh namanya X aja ya, karena kan filmnya nggak diketahui gitu. Nah, gimana nih kita ngeprintnya banyak juga. Oke, coba deh kita kasih ini dulu. Gini gitu ya. Movie detail. Oke, ini copy paste aja lah. Terus ya. Nah, oke. Titik koma baru apa nih? Kita see out juga. Ups. Kita see out juga apa nih?
title-nya dulu ya. Ini kita kasih ini deh, apa namanya teh? Pas banget lagi nih. Ini harusnya karena dipakai ini ya tuh di word wrap, jadi dia ke bawah, sebenarnya ini ke pinggir. Oke, kita kasih dulu apa nih? Title ya. Title. Oke. Nah, kita tinggal aja langsung di sini. X titik title. Baru kita kasih endline ya. Oke, kita copy set. Mantap. Apa abis title teh? Tahun ya. Year. Ini huruf kecil ya, year ininya. Terus abis year tadi tuh genre ya. Oke. Mantap. Terus apalagi? Rating ya. Rating. Oke, rating. Terus sisa udah ya, tinggal aktornya nih. Aktornya kita gini aja deh. Actors gitu. Actors titik koma, baru kasih titik koma langsung aja ya. Karena kita mau dia nampilin aktornya itu berjejer gitu. Misalnya aktor yang pertama, kedua, ketiga pakai koma gitu ya. Berarti kalau gini gimana nih? Oh ya udah langsung aja ini mah gini ya. Si out langsung X titik protagonis ditambah sama koma gitu ya, spasi titik koma, baru nih tinggal gini aja, udah gampang ternyata ya. Protagonis terus protagonisnya. Oke, ini nggak usah pakai koma, udah habis ya, habis ini. Nah, oke. Ini kenapa error? Ini what happened? Matches this operands. Hah? Ngebug lagi kah? Coba kita tutup dulu. Terus buka lagi. Lah, nggak bisa. Oh, dia nggak ngelihatnya. Oh iya, ini ya. Tar, ini kalau kita keluarin protagonis, dia nampilinnya ininya. Jadi si struct aktornya, makanya error. Berarti biar kita ngambil namanya ya. Berarti abis kita ngambil titik protagonis, harus di titik name gitu ya. Untuk ngambil namanya. Oke, jadi sini kita tinggal tulis aja titik. Nah, tuh kan ada tuh titik name atau titik bird katanya. Ya udah, tinggal tulis aja titik name. Ya titik name. Ini juga titik name. Oh, ini kasih online deh sini. Nah, okay. Sip. Oke, mantap. Kita tinggal print prototipenya ya. Jangan lupa nih kita copy set sampai sini, terus taruh di atas untuk prototipenya. Di sini ya. Jangan lebih dari movie-nya ya. Ini bisa gitu di sini. Kita coba deh di sini. Harusnya nggak bisa ya, karena kan ini kita nggak deklarasiin movie-nya setelah kita bikin. Oh, bisa ternyata. Ya udahlah. Tapi untuk memastikan jangan deh, kita taruhnya setelah kita bikin struct movie-nya gitu. Oke. Kita langsung aja print nih ya. Oke, aman. Kita langsung aja print movie ya. Print movie, terus kita send in ini ya, code geass. Oke, sip. Oke, kita lihat, harusnya sekarang udah ada nih. By the way, ini masih yang tadi ya, masih jalan lagi yang Alpukat. Kita langsung aja nih ganti ke struct yang kedua. Oke, kita panggil main. Oke, nih ya ada tuh. Oke, ini kita, nah segini aja deh ya biar kelihatan tuh. Movie details, ini titlesnya. Oke, year-nya udah. Oh, ininya ya, kita coba kasihnya biar sejajar deh, kita kasih spasi deh. Oke, mari kita perbaiki. Nah, ini ya, kasih spasi berapa ya? Nah, segini lah ya, cukup. Oke, sini juga ditambahin deh. Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Oke, coba kita lihat. Nah, tuh ya, oke. Udah sejajar, ini juga udah aman. Action, drama, code geass, oke, 8,6. Oke, ini juga udah ya. Koma, sip, koma. Oke. Itu ya. Jadi kita bisa masukin struct di dalam struct. Kita bikin satu lagi deh. Kita bikin satu lagi, misalnya movie
Gias R2 gitu ya. Terus ini kita copy aja lah ini semuanya. Nah ini mah udah titik koma ya di sini. Nah ini yang R1 nya kita ganti jadi R2. Oke, terus ini juga ditambahin R2. Ini jadi 2008, ini jadi 8,9. Di sini jadi, nah ya, jadi kita bisa milih nih antara si Sisi atau si Charlie ini nih tuh. Kalau yang tadi kan kita pakai Charlie, nah di sini protagonisnya diganti jadi Sisi. Jadi bisa apa namanya? Bisa milih gitu di antara dari tadi kan bagian dari aktornya ada 4 nih. Kita bisa milih dari 4 ini mau dimasukin yang mana aja. Gitu. Jadi mantap nih. Kita print lagi deh. Set. Print kedua. Oke. Oke, aman, tidak ada error. Ini kurang nama lengkapnya. Sampai launch. Oke. Dah nih. Malah dipakai terminal ini. Mari kita lihat. Oke, ini kita clear dulu. Harusnya sekarang ada 2 nih ya. Dan kita tadi juga ngeprintnya 2 kali kan. Nah, itu ya movie detail katanya. Ini yang pertama tadi, ini yang kedua, yang 2008, ini juga tuh yang ini tadinya Charlie, sekarang jadi Sisi. Sip. Itu tentang apa namanya teh? Struct bersarang ya, atau nesting struct. Jadi kita bisa taruh struct dalam struct. Mantap. Oke, lanjut. Oke, union ya. Kita beresin dulu lah ya yang tipe data kompleks nih. Union ini apa nih? Union adalah penyatuan berbagai bentuk tipe data dengan satu lokasi memori. Oke, dengan satu lokasi memori atau satu alamat lah ya, satu alamat memorinya. Dan di satu nama variabel. Oke, karena disimpan di satu set lokasi ya, berarti tujuannya adalah untuk menghemat memori. Oke, contohnya ini ya, union gini bikinnya sama kayak struct tadi ya, pakai kurung kurawal, komponennya apa, terus pakai titik koma juga. Kita coba. Oke, struct udah. Kita bikin file baru union ya, union.cpp. Oke. Include iostream ya. String lagi deh ya. Nggak usah lah. Karena kita cuma mau ngelihat. Sebenarnya si union ini jarang dipakai sih, tapi kadang-kala bisa juga kalian pakai gitu. Sekarang mah kita untuk pengenalan aja sih. Jadi kalau kalian lihat ada keyword union nggak bingung gitu, kalau itu ya adalah union. Intinya ya cuman tipe data yang di dalamnya itu dia kayak gini nih. Kita coba lihat ya. Main. Nah misalnya nih, kita kasih nama dulu deh, union. Keywordnya ya union. Keywordnya union, terus namanya mau apa nih, data gitu misalnya. Oke, titik koma jangan lupa sini. Nah, misalnya kita punya integer gitu ya. Integer kita kasih namanya nilai integer gitu ya. Terus kita juga punya float gitu ya. Nilai float. Nah, oke, lihat nih ya. Kalau kita langsung ini ya, inisialisasi data, nama datanya apa ya? Rahasia gitu. Data rahasia. Oke, terus rahasia titik nilai integernya, misal kita kasih 5 gitu. Oke, dan kalau kita mau see out nih ya, kenapa jadi nilai float? Nilai integer, baru kita inline. Nah, kalau kita lihat ya ini mah sama aja ya. Ntar ini kok tadi gimana ya? Balik lagi, hey. Oke. Misalnya nih kita lihat. Nah, compile ya, compile union titik cpp minus o, kasih nama main aja deh. Jadi nggak usah banyak-banyak thing file. Oke, baru kita panggil. Nah, 5 ya. Oke, aman ya, nggak ada error apa-apa. Nah, ketika kita masukin nilai yang selanjutnya gitu, nilai yang keduanya nih yang float misalnya.
nilai float misalnya, dari tadi aku ngomong misalnya mulu dah, 3,14. Oke, nah pasti nih ya, ntar kita 2 kali deh keluarinnya. Oke, kalau kita lihat nih ya, apa yang akan terjadi, compile jangan lupa. Terus kita lihat, nah si integernya ya, tadi harusnya 5 kan ya, di sini kita setnya 5, tapi kenapa dia jadi 1000 berapa ini, jadi berubah gitu ya, yang asalnya 5? Karena ketika kita ini nih, ketika kita masukin nilai yang kedua ya, nilai si float ya, karena kan dia itu satu memori ya, satu lokasi gitu, tempatnya itu sama gitu. Kalau kita ngubah yang ini, otomatis yang ini juga ikut berubah gitu, jadi dia kayak terhubung gitulah ya. Oke, jadi kita bisa pilih nih salah satu dari antara mau nilai in atau nilai float gitu. Misal kita tambah lagi nih untuk yang char, boleh lah nilai char. Oke. Oke, kalau mau ngebuktiin ini satu memori atau enggak, kita bisa cek sih. Kita bisa cek pakai ini nih, dan ya, dan rahasia titik nilai integer, pasti ini bakalan sama kayak si alamat yang nilainya float nih. Oke, kalau kita lihat pasti sama nih. Oke, lupa tanda spasinya, nggak kelihatan dong. Harusnya kita taruh di atasnya aja. Inline. Nah, oke, coba lihat nih. Nah tuh ya, ini yang untuk nilai integer tuh, sama ini yang nilai apa, float, itu dia alamatnya sama ya, tuh identik ya. Jadi itu ngeliatin kalau si union ini dia ditaruhnya itu di dalam satu blok memori, biar hemat kalian bisa gini nih, bisa bikin ini. Dan ketika kita ubah nilainya, si misalnya nilai floatnya kita tambah jadi 3.14, ini nilai integernya juga ikut berubah. Misalnya nih di bawah nih, kita coba deh ke bawah. Nah misalnya di sini kita ubah lagi si nilai floatnya atau nilai integernya deh ya, rahasia titik nilai integer kita ubah jadi yang tadinya 5 jadi 10 gitu ya. Pasti si floatnya juga yang tadinya 3.14 jadi berubah nih. Oke, nggak kelihatan ya, tidak kelihatan. Kita kasih inline dulu. Oke, 2 kali deh. Nah, oke. Nah, yang tadinya 3.14 pas kita set yang nilai integernya jadi 10 lagi ya, ini juga jadi berubah tuh, jadi berapa nih, lebih kayaknya ya, eksponen pangkat minus malah. Oke, ini atau kita lihat nih sekarang pakai char deh ya, ini kita komentarin dulu deh. Sekarang kita tambah datanya, jadi ini yang float kita hapus deh ya, float kita hapus. Malah dipindahin. Float kita hapus, terus yang ini kita hapus, yang ini nilai char. Nah, oke, rahasia titik nilai char yang indeks ke 0 kita nggak usah deh, nggak usah diidentifikasiin, langsung aja misalnya 99 gitu ya. 99 kalau kita udah belajar kan sebelumnya tentang kode ASC2 itu ya, apa sih singkatannya, lupa mulu, pokoknya itu ya, kode itu kan 99 kalau nggak salah ya, itu untuk huruf C nih kalau kita lihat. Oke, ini memorinya kayaknya kita gini deh biar kelihatan ya, sebentar, tidak terlihat. Oke, nah tadi nih kita udah set 99, si karakternya ini ya, nilai karakternya itu dia langsung otomatis berubah jadi C. Kalau kita ubah nih jadi 100 gitu ya, harusnya sekarang jadi D nih. Compile, main. Nah, tuh ya, tadi kan 99 C, 100 D. Coba deh kita lihat ya, emang benar gitu. ASC2 table. Coba kita lihat ya. Apakah dia berdasarkan ini atau berdasarkan
kode Unicode. Kita lihat berapa titik, 99 ya, 99 mana, oh ini ya nih 99 tuh. Ini gambar lagi, coba open image in new tab. Nah oke, kita zoom Z nih ya, tuh di kiri tuh yang desimalnya 99 nih, dia huruf C. Pas kita tambah jadi 100 huruf D, jadi tuh ada kodenya. Kan kemarin udah nih ya, kita udah bahas tentang ini. Oke, sip, itu tentang si Union. Jadi kita bisa bikin kayak apa namanya, data gitu, tapi kita taruhnya di satu set memori. Tapi di satu set memori itu ada bentuk yang lain, ada integer juga, ada yang karakternya bisa, ada yang float atau string bisa, tergantung kalian nanti implementasinya. Alright, lanjut lagi nih, satu lagi Union. Nah sekarang yang enum ini ya, enumerated, adalah tipe data khusus yang isinya bisa kita tentukan sendiri. Tujuannya itu untuk mendefinisikan sesuatu yang sudah pasti atau konstan gitu. Dan ini tuh berguna untuk parameter fungsi yang dia itu, misalnya gitu ya, hari Senin, dia ya udah nerimanya hari Senin, nggak boleh misalnya nerima dalam bentuk string lain, misalnya dalam bentuk Monday gitu, nggak boleh gitu, pengennya ya Senin aja konstan. Gimana caranya itu bisa pakai enum. Kalau ini mah contohnya untuk yang warna nih ya, kita coba dulu yang warna deh. Misalnya kita bikin lagi file baru, namanya apa tadi tuh, enumnya, enum.cpp. Ya include lagi dong, include iostream. Oke, terus include string namespace main. Nah oke, nah alright, kita coba lihat nih enum. Misalnya kita punya warna gitu ya, enum warna yang isinya itu misalnya apa, merah gitu ya, putih dulu deh, putih, hitam gitu, merah, biru, hijau. Kayak misalnya punya kayak gini. Nah kita bisa taruh kayak gini nih, misalnya warna kain, ini huruf besar deh, W nya huruf besar ya. Nah misalnya warna kain, kain sama dengan, nah kita bisa sama denganin mau pilih yang mana nih, mau putih atau mau hitam. Dan ini kalian lihat nih ya, kalau kita hover ya, di sini ada instruksi kalau yang putih itu sama dengan nilainya 0 gitu, yang ini 1, dan seterusnya sampai 4 gitu. Jadi kalau kita tambah lagi misalnya apa, biru, biru. Oke, kalau kita lihat nih dia jadi nambah tuh 5 ya. Dah kita sampai hijau aja. Nah yang kain misalnya kita mau kasih dia nilainya misalnya warna merah gitu. Nah jadi bisa kayak gini nih, jadi nilainya konstan, nggak bisa kita ubah. Si merah ini tetap merah, yang nilainya di dalamnya itu 2. Tuh 2. Oke, kita coba lihat nih ya, si out kain ini apa isinya sih ya, aku juga nggak tahu nih apa isinya. Coba sekarang tuh apa enum ya, enum. Oke, main. Nah isinya 2 ya. Jadi si kain ini diisi merah. Yang merah ini ya tadi kan kalau kita hover tuh dia defaultnya adalah angka, yang angkanya itu adalah 2. Dan ini nggak bisa kita ubah ya kalau nggak salah nih. Kain misalnya kita ubah jadi apa, angka gitu, 5, bisa nggak ya, coba. Tuh nggak bisa ya, cannot assign entity type of warna gitu. Jadi harus dimasukinnya itu komponen yang ada di dalam sini, mau antara itu putih, hitam, atau yang udah kita deklarasiin gitu ya. Misalnya sini kan warna. Dan ini juga bisa kita cek gini nih, misalnya if kain itu kayak gini deh, kita kasih apa ya, in deh ya, atau gimana ya, oke gini deh, misalnya kain sama dengan gitu ya, warna hijau gitu. Jadi kita bisa ngecek, kalau masuk kita kasih tahu ya warna hijau. Oke. Nah
Kalau nggak masuk ke sini gimana ya, kita kasih ini aja deh, warnanya bukan hijau. Oke, karena ini merah berarti pas dicek kan merah ya, tidak sama dengan hijau ya, karena kan tadi kalau hijau mah dia ngebandingin angka di dalamnya nih, ini kan 4 yang hijau, kalau yang merah ini dia 2, jadi dibandingin ya 2 mah nggak sama dengan 4 atau ya kalau kita lihat nih. Nah, warnanya bukan hijau. Kalau kita ganti nih jadi hijau di sini. Terus kita lihat. Compile dulu ya. Nah, ya warnanya hijau. Ini ke print lagi ya, lupa. Harusnya pakai else ya. Oke, yang penting nih ada nih. Ya warnanya hijau katanya. Oke, jadi ini bisa ngecek nih. Dan nilainya ini bakalan konstan terus ya, nggak bisa kita ubah. Jadi itu kerennya dari Enum. Satu contoh lagi deh. Misalnya kita punya. Oke, ini kita bikin di bawahnya deh baru. Ini kita hapus. Nah, misalnya kita punya enum hari gitu ya. Kita punya nama hari gitu. Misalnya Senin. Ini juga bisa kita tulis satu baris sih kayak gini nih. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, jadi kita bisa taruh dia satu baris juga, bisa ke bawah juga bisa. Nah, misalnya kita mau ngecek deh pakai fungsi deh. Kita mau ngecek void ya. Void cek hari gitu. Oke, cek hari. Terus di sininya, nah di sininya kita taruh hari X gitu ya. Ya kan? Oke. Kalau switch deh, kita pakai switch ya. Oke, switch X ya. Terus constant expressionnya itu kita taruh Senin gitu misalnya di sini. Nah, oke. Kalau Senin kita see out. Oke, hari Senin. Endline. Sip, ini nggak usah ada default. Ini kenapa nggak bisa break? Oh, titik koma jangan lupa. Oke, ini kita langsung aja set. Selasa. Terus kita, aduh jadi gini dong. Terus yang ini Rabu. Terus yang ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Yang ini Jumat. Kurang satu ya. Sabtu. Waduh, disconnect tadi ya. Sebentar. Nge-lag nih kayaknya. Oh, disconnect guys. Sebentar. Udah disconnect, Wait a minute. What is going on? Tapi di HP enggak ya? Tapi ini di ini. Gak tahu tiba-tiba mati ini si wifi-nya, tapi di sini mah masih jalan. Oh, enggak sih, masih jalan. Bentar guys, technical difficulties. Yang di laptop mereka. Oh udah nih udah. Entahlah tadi tiba-tiba disconnect. Udah ya. Coba. Harusnya udah nih. Masih RTC connecting sih. Oke, udah nih ya. Harusnya mah. Bentar. Coba keluar dulu deh. Oh, tiba-tiba disconnect, udah aneh banget. Jadi tiba-tiba ada yang bacaan no internet gitu loh. Ntar.
Oh, oh. Ini wifi-nya udah oke. Ini Discord-nya sih yang kenapa nge-freeze Discord-nya. Oh, oh. Oke, oke. Coba kita di sini udah harusnya udah disconnect. Oke, bentar. Tapi di sini belum keluar ya, padahal udah keluar loh. Hmm. Nah, udah ya, udah keluar. Bentar, kita masuk lagi. Teng teneng teneng teneng. Sabar guys. Kepencet. Oke, mana sitkom teh ini? Langsung masuk. Udah ada belum? Oke, coba bentar. Oke, sip. Kita share screen lagi. Oh, oh, merah lagi. Screen, oke. Oke. Oke, lanjut. Oke, udah nih ya, udah ada lagi. Oke, tadi itu sampai mana? Oke, sampai Sabtu ya. Satu lagi kurang nih hari apa tadi? Minggu ya. Oke, kita tinggal copy paste lagi aja gini. Terus kita kasih minggu. Ups, minggu gitu. Alright. Ini kita dempetin dulu. Nah, kayak misalnya kita mau bikin hari gitu ya, bikin hari sekarang gitu ya. Hari sekarang, terus sekarang titik sekarang sama dengan sekarang hari apa sih? Sabtu ya. Sabtu gini. Oke, kita lihat harusnya oke, nggak ada error. Nah, terus kita panggil fungsinya tadi itu apa? Cek hari ya. Cek hari, masukin sekarang. Oke, kalau kita lihat ya ini mah udah langsung tampil aja yang oke hari Sabtu. Enum ya, oke. Uh, Compiler, what is going on? Kenapa lama tadi? Oke, sip. Nah, oke hari Sabtu. Jadi kita bisa ngecek nih yang apa namanya tuh yang ininya nih si komponen yang ada di dalam enum ini kita bisa taruh di apa parameter fungsi gitu. Jadi kalau kita masukin ya di parameter fungsinya selain bagian dari si hari ini, misalnya kita masukin dari yang lain gitu ya, misalnya masukin angka 4 gitu, ini nggak akan bisa, dia nggak akan nerima, nggak mau, dia pengennya yang dari hari ini gitu. Guna bagusnya dari si enum ini dia bisa bikin ini konstan ya, jadi buat misalnya buat ngecek hari bisa, atau ngecek kayak status gitu ya, status oke atau status error kayak gitu. Oke, ini cek hari. Terus kalau kita masukin enum yang lain, misalnya nih ya, enum yang warna nih. Misalnya kita bikin dulu deh. Warna kain lagi kita bikin, si kainnya teh warna hitam gitu. Kalau kita masukin sini kain, harusnya dia nggak akan mau nih. Tuh ya error. Incompatible with parameter of hari katanya tuh. Jadi harus sama gitu gunanya si enum. Oke. Mantap. Ini kita beres enum. Oke, beres enum, kita save dulu. Lanjut. Oke, coba kalian apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita lanjut ke
apa namanya tuh, eh ntar, operasi lanjutan ya, kita lanjut. Oke, singkat nih, kita akan bahas tentang ternary, koma, bitwise, sama casting. Langsung aja lah ya, ternary operator adalah pengkondisian ya. Jadi dia kayak if else gitu. Tapi bedanya dia lebih singkat gitu, cuma satu baris. Lah ini belum pindah, kenapa belum pindah? Nah, oke. Nah ini ya, ternary operator tuh kalian bisa lihat itu adalah pengkondisian yang cara kerjanya mirip dengan if else statement, tapi dia lebih singkat dan biasanya dipakainya itu pakai tanda tanya gitu. Pakai tanda tanya terus kalau yang true baru titik dua baru false gitu. Kita lihat nih di sini. Strukturnya kayak gini ya, misalnya kondisinya di sini. Kalau mau true kita taruh di sini, kalau mau false kita taruh setelah titik 2-nya ya, titik 2. Atau contohnya ini nih. Nah, misalnya apakah A kurang dari B gitu. Kalau true ya kita misalnya di print gitu ya, di print benar. Kalau misalnya ternyata si A lebih besar ya kita printnya yang salah gitu misalnya. Oke, kita coba. Apa ternary ya, ternary titik cpp. Ayo stream. Ini notnya sebenarnya udah sana kamu. Nah, include kita pakai string, gak usah lah ya, pakai deh, kita mau ngecek string misalnya ya. Terus pakai using namespace. Waduh, udah sejam dong. Oke, terus apa, misalnya gini deh, misalnya kita punya integer A sama dengan 5, integer B sama dengan 8 gitu. Oke, nah misalnya kita mau nge out gitu. Misalnya kita out. Oke, kita biasa dulu ya. Kalau pakai if kan gini ya. Kalau pakai if else kan apakah A kurang dari B gitu. Terus kita out. Yes. A kurang dari B gitu. End line. Oke. Nah, kecuali sini ya. No. Lebih besar sama dengan dari B. Oke. Ya, oke, kita coba lihat nih. Apa? Ternary ya. Ternary titik cpp minus o main. Kok ngedelay banget, aduh curiga ngelag ini mah. Itu delay banget di situnya. Oke, gak apa-apa lah, lanjut. Oke, udah selesai di compile. Di sini belum selesai di compile. Nah, tadi itu namanya main ya, main. Nah, gelap coba di kenapa gelap ini, kita exit dulu terus watch stream lagi. Loading ya, di kalian ini loading nggak? Soalnya sini loading nih si share screennya. Ya, keluar lagi, kenapa ini? What is going on? Disconnect lagi ternyata guys. Oh no. Kenapa putus-putus ya? Ntar guys nih, disconnect. Tadi sampai mana lagi? Nah, oke, udah. Oke. Oke. The stream has end. Ntar coba ini. Oh. Nah, oke. Screen 1 oke. Oke, aman.
Coba kita. Oke, sip. Nah ya, jadi kita bisa ngecek kan kalau biasa kita pakainya if else gini kan ya. Bentar. Nah, oke. Kalau kita lihat kan ini A 5, B 8. Berarti kan ya memang benar ya, A kurang dari B. Berarti yang keluar ini yang ini. Kalau misalnya kita ubah nih jadi lebih besar gitu ya. Misalnya 10. Terus kita compile lagi. Ini oh gara-gara extension ini kali ya, extension Arduino-nya. Dia pakai enggak sih atau bukan ya? Kemarin. Oke. Ntar kita ini dulu. Harusnya dinonaktifin dulu. Tadi lupa. Ntar lah di next pertemuan kalau inget. Oke, kita panggil nih si main. Nah di sini beda lagi gerak. Oh, oh udah tuh main ya, muncul main. Lah delaynya lama banget anjir. Nah tuh no katanya ya, A lebih besar dari B. Oke, sip. Oke, please jangan delay dong ini. Oke, aman ya. Nah, oke itu tadi kita udah cek tentang ini. Nah, gimana caranya itu sebenarnya ada yang lebih singkatnya gitu. Ini kita bisa komentarin. Yaitu kita pakai ternary operator gitu. Yang ininya itu kan tadi kondisi tanda tanya, terus kalau true ini, kalau false yang sebelah sini. Oke, misalnya nih, misalnya kita mau see out, langsung nih kita cek di sini see out, cek langsung apakah A kurang dari B, pakai tanda tanya. Kalau true itu kita print apa yang sama gitu ya, atau yes aja deh, biar singkat ya, yes. Kalau enggak lebih kecil kita no. Oke. Oke. Nah, jadi kita bisa singkat nih, cuman kayak gini doang sebaris yang kan kalau tadi ini ada berapa baris ini? 1 2 3 4 5 gitu ya. Nah, kalau kita cuman pakai ternary operator itu bisa singkat gitu. Pakai tanda tanya, terus pakai yang ini, baru kalau yang true kita dari sini, kalau yang false dari sini. Oke, misalnya apalagi ya? Misalnya kita taruhnya di dalam gini, di dalam yang gini nih, hasil gitu ya. Nah, dicek dulu di sini misalnya dicek kalau yang A lebih besar dari B, kita masukinnya yang B gitu. Kalau salah. Yang B kalau misalnya A-nya lebih besar, A-nya lebih kecil, kita masukin yang A gitu. Nah, ini juga bisa kayak gini nih. Bisa dicek di dalam pas mau kita masukin ke variabel gitu ya. Atau bisa juga di parameter fungsi bisa gitu. Buat ngecek dulu pakai ternary. Nih kalau kita see out ya. Hasil. Oke. Oke. Baru kita clear. Apa ternary ya, ternary. Baru mainnya ya, main. Kenapa lama ini? Main. Oke. Kok dia 08 sih? Tar, apa yang salah nih? Eh, apa yang salah nih? Kenapa ini 08? Oke, kalau ini bener ya, tapi yang ini nih yang awal ini 08 karena kita lupa nggak pakai n line, terus ini kayaknya nggak kita kasih kurung gitu ya. Coba. Kalau masih nggak bisa berarti memang harus pakai string ya untuk jawaban yes atau no nya gitu. Coba. Harusnya bisa sih dia, jadi langsung aja pakai literal. Nah ya no tuh kan, tadi kenapa error ya, belum di-compile gitu. Oh karena nggak pakai kurung ini ya, nggak dikurungin yang kondisinya gitu. Oke, jadi dia ngecek dulu nih, apakah A lebih kecil dari B. Enggak ya, A lebih besar dari B, jadi yang keluar itu yang no gitu.
Kalau misalnya ininya yang lebih kecil, nanti yang keluarnya yes gitu. Terus ini juga nih yang hasil kan, karena si A lebih besar dari B, berarti yang masuknya itu yang B, yang 8 nih. 8 masuk ke hasil, terus si hasilnya di print di sini 8. Oke, jadi bisa singkat gini nih, yang tadinya panjang kita bisa singkat pakai ternary operator. Lanjut dulu. Habis ternary apa nih? Oke, ini agak-agak susah nih ya. Selanjutnya nih ada koma operator ya. Kita baca dulu. Koma operator adalah operasi untuk mempersingkat deretan eksekusi perintah yang ditandai dengan koma. Biasanya terletak pada suatu expression ya, yang menggunakan tanda kurung kayak tadi tuh pakai tanda kurung kan. Nah, koma operator yang ini tuh beda ya sama tanda koma yang pernah kita pakai yang dulu-dulu tuh, yang koma untuk ngedeklarasiin variabel itu beda. Kalau yang koma yang itu dia sifatnya itu sebagai ini ya, sebagai pemisah gitu, separator. Kalau koma yang mau kita pakai yang sekarang itu dia sifatnya operator gitu, pengoperasi gitu ya. Nah ini ya contoh yang pemisah mah kan kayak gini nih, A, B. Kalau ini mah ya sama aja kayak integer A terus di bawahnya integer B gitu. Jadi cuman deretan eksekusinya dijalanin satu persatu gitu. Jadi yang A dulu baru yang B. Kalau yang operator ini, nah misalnya kayak gini ya, deretan eksekusinya ini pas kita masuk ke baris yang ini, lihat kan di sini ada A sama dengan 5, terus ada A ditambah 5 juga. Kita coba deh langsung lah kita lihat. Oke. Apa ini teh? Koma ya. Nah, kita langsung aja include IOStream. Include Oke, sip. Ini delay banget nah di situnya mudah-mudahan rekamannya bagus lah. Oke. Apa tadi teh? Koma ya. Nah, kalau yang ini ya, ini koma separator biasa yang kayak gini nih, integer A, B gitu. Integer A, B. Oke. Kita kasih deh nilainya misalnya A 5, yang B itu 8. Nah, misalnya kita bikin kayak tadi gitu ya, hasil sama dengan, atau bentar saya kok lupa ini teh, kalau nggak salah mah harusnya oke gini dulu deh, integer hasil gitu ya sama dengan A ditambah B gitu ya. Oke. Nah terus misalnya kita cout ya, cout nilai hasil aja deh, hasil sama dengan hasil n9 gitu. Terus kita misalnya cout lagi A kali B gitu, A kali B. Oke, nah ini kita lihat kan ada beberapa instruksi ya, ada yang A disama dengan 5, ada yang di B sama dengan 8, terus ini sama dengan ini. Kalau kita lihat dulu deh, coba kita lihat dulu. Nah, G++ ya, G++, titik CPP minus O main. Terus apa? udah ngeblank ini ya, si panggil si komanya. Ntar ini kenapa lama lagi nge-compile juga, boy. Oke. Nah, oke. Nah, main. Di situ malah masih loading di situ mah. Oke, main. Nah, oke. Nah, udah nih ya hasil 13. Udah belum tampil hasil 13 A kali B 40 nih ya. Oke. Nah, gimana caranya biar si ini kita taruhnya bisa kayak gini nih. Misal, oke, A-nya nih kita taruh di sini. Oh, sebentar guys.
what is going on lagi nih. Oke. Nah, kita bisa taruh di sini si A-nya. Nah, tuh kan A-nya bisa kita taruh di sini, terus si B-nya juga kita bisa taruh nih di sini. Nah. Nah, ya, jadi A-nya dulu dimasukin, baru B-nya, baru ditambahin yang akhir ini ke dalam sini, ke dalam hasil. Oke, mantap. Kita coba lihat nih, harusnya sama aja nih. Cuman bedanya di sini nih, koma yang di sini itu dia bersifatnya sebagai ini ya, apa namanya tuh? Operator gitu, sebagai ya pengoperasi yang kita operasiin dulu yang ini, baru operasiin yang ini, baru terakhir ditambahin, yang ditambahinnya dimasukin ke sini. Kita kasih nama deh, koma operator biasa, koma operator dah ini koma separator atau pemisah. Oke, dan ini juga kita bisa taruh nih si yang A kali B nih di dalam sini nih. Nah, waduh. Oke, aman tuh ya, jadi panjang sini, jadi nggak enakan dilihat. Atau bisa gini nggak? Nah, bisa gini ternyata ya. Tapi ya sama aja sih. Cuman ini dia kita pakai koma gini ya. Ini kalau kita keluarin harusnya mah sama aja. Apa sih koma ya? Kok yang ternary lagi salah tuh kan jadi weh. J plus plus koma titik cpp minus o main. Oke. Terus apa koma ya, koma. Oke, koma. Ada yang error katanya. Hah? It's not oh ya, main ya, salah. Main, harusnya main, bukan koma. Main, tadi kamu bikin main, kenapa jadi koma? Nah, ini sama aja tuh. Jadi kita evaluasi yang ini, terus evaluasi yang ini, terus evaluasi yang ini, baru dia terakhir, yang terakhir ini buat dievaluasi masukin ke hasil ini. Gitu ya, koma operator. Bisa kayak gini nih. Alright, next. Ini kita close dulu. Apa nih? Waduh, bitwise ya, agak panjang nih bitwise lagi. Bitwise operator adalah bentuk pengoperasian yang memanipulasi bilangan biner gitu ya. Jadi kalian bisa manipulasi bilangan binernya dari suatu nilai variabel gitu. Ya. Oke, lanjut. Ini prosesnya lebih cepat ya, karena kan dia langsung ke binary digitsnya gitu, daripada perhitungan yang kayak tadi 1 ditambah berapa gitu, yang aritmetika biasa ya. Oke, nah ini ya ada beberapa operasinya. Mungkin kita cobanya yang sebagian deh ya, karena waktu nih kita cobanya yang n aja sampai sama yang or mungkin nih, yang n sama yang or. Ini XOR ini sama kayak OR ya, yang eksklusif OR ini, cuman bedanya dia ketika nilainya ketika nilainya true sama true gitu ya, dia pasti ngasilin false gitu. Kalau yang OR kan kalau dua-duanya true ya true. Tapi kalau yang eksklusif OR ini dia kebalikannya gitu. Kalau yang satu true, yang satunya lagi true, dia pasti hasilnya bakalan false. Atau sama yang ini deh, yang bitwise shift bits left nih. Oke. Misalnya kita kan punya 6 sama punya angka 10. Nah, kalau kita pakai operasi yang n ya, hasilnya pasti 2. Kenapa 2? Karena nih, kalau kita lihat kan bilangan binernya si 6 ini kan gini ya. 0 1 1 0 gitu. Nah, kalau yang 10 ini kan bilangan binernya gini, 1 0 1 0. Si operasi dan itu dia ngecek di antara baris yang ini, kemana sih kursornya? Nah, di antara baris yang ini nih, yang awal, terus yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya, itu dicek masing-masing apakah yang dan gini kan kita udah pernah bahas tuh di awal-awal yang operator logika ya, yang dan kan. Jadi kalau dan itu kalau dua-duanya true ya dia bakalan ngasilin true gitu. Jadi nanti pas dicek, oh ternyata yang ini enggak ya. Nah, pas ngecek ini sama yang ini sama, yang ini enggak, yang ini enggak. Jadi pas keluar dia cuman yang samanya aja nih, yang sama-sama satu atau sama-sama true gitu ya. Hasilnya ya 2. Ini kalau ditranslate ke desimal kan jadi 2 nih, 2 pangkat 1 kan. Oke,
Nah, kalau bitwise yang ini ya, shift left ya, itu dia kerjanya cuman kayak misalnya dia ada angka 6 ya. Oh, ini lihat dulu nih, ini kan 6 di bitwise shift left 2 kali itu hasilnya 24. Kenapa? Karena pas kita lihat nih di bilangan binernya, si yang angka 11 ini dia ngegeser nih ke kiri ya, ke kiri 1 2 gitu. Jadi sampai 24. Telat dong. Kampret, telat ini PPT-nya. Oke, 24 nih. Nah, oke, kita langsung coba aja nih ya. Misalnya kita bikin file baru deh ya. Apa namanya teh? Bitwise ya. CPP. Apa? Include ya, include IOStream, include include string, nggak usah ya, kita include ini bitset ya, bitset. Terus ya using name name namespace std. Nah, oke, main. Oke, chain.get. Oke, nah misalnya apa, integer a gitu ya sama dengan 6, terus integer b sama dengan 10 ya. Ya, kita coba dulu yang apa tadi teh, yang n ya. N tuh pakai ini nih, pakai dan. Oke, integer kita see out dulu deh, see out n ya, n. Oke, terus apa lupa entar ini dulu ya, kita operasiin dulu hasil. Oh, hasilnya kita taruh di atas deh, integer hasil gitu. Hasil sama dengan A dan B gitu, 6 dan 10 ya. Nah, kita bisa see out aja langsung apa hasil ya, hasilnya inline. Oke, nah oke, kalau kita lihat nih berapa hasilnya, kita coba lihat. Ini tuh apa, bitwise ya. Ups, bitwise. Oke. Oke, terus kita main ini. Kenapa lama compilernya, what is going on? Nah oke ya, dan itu hasilnya 2. Oh, harusnya kita iniin dulu ya. Kita gini deh, kita pakai fungsi ya, void print bit, print print aja deh, print. Dia nerima integer ya, integer x. Terus dia nerima string, berarti ya kita pakai string nih, string nama. Ini kita pakai string juga, string. Nah oke, gimana? Oh, ini harusnya gini ya, integer a sama integer b. Dah. Nah, baru kita see out di sini untuk yang dan ya, dan berarti ya see out nama aja langsung. Terus kita see out operasinya ya. Ininya dulu deh, bitsetnya dulu, bitset gitu 8 ya. Terus apa, a ya. Oke, terus kita kasih gini, kita kasih a gini, kita kasih n line gitu. Bitset ini apa? Bitset ini untuk dia ngecek bilangan binernya ya. Bentar, ini kita ada yang error kayaknya nih. Bitset 8a aman ya. Oke. Baru yang B juga kita lihat, B.
Oh, harusnya di depannya kasih dulu ini ya. A gini, baru yang B gini. Oke. Nah, baru yang terakhir ini yang hasil. Aliasnya hasilnya gimana? Oh, hasilnya di sini ya. Hasilnya mah langsung aja ya diterima di parameter di sini hasil. Nah, jadi di sini langsung hasil. Langsung ini titik tanda kutipnya lupa. Nah, oke, baru hasilnya ya. Hasilnya oke. Hasil n-line. Ini huruf H aja deh, kita singkat huruf H. Nah, oke, jadi di sini kita tinggal masukin aja ke print. Namanya itu adalah done ya. N. Terus A nya itu ya A, B hasil. Nah, oke, kita coba lihat. Oke, error katanya kenapa? Before hasil, bit set hasil. Oke, kenapa error? Oh, 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 oh. Oke, ini kayaknya harus unsign. Oh, tar. Unsign sort ya. Kita pakai sort aja deh. Ini juga unsign sort. Oke. Coba kenapa tadi error? In function void print string 4511 unexpected. Di sini kurang ini ya, kurang lah. Disconnect lagi kah? Ya elah. Tidak. Yalah, tar. Nah, disconnect lagi cuy. Tapi di sini enggak tahu. Di sini. Hmm. Hello. Aduh. Ntar ini kenapa? Oke. Share screen lagi. Kenapa putus-putus gini, oi? Ntar ya, kita share screen lagi. Nah. Oke, lanjut. Oke. Masih loading. Kita save dulu. Oke. Udah belum nih, lama lagi. Nah, ini udah muncul guys, tapi di sininya belum, boy. Buruan, boy. Kenapa lama dah? Nih ya udah muncul tuh. Jadi dia ngecek tuh yang satu, terus ini jadi satu, jadi dua gitu ya, yang N nih. Oke. Ini kenapa hitam lagi? Ntar coba kita keluar dulu deh ini. Nah, oke, udah ada nih ya. Sip. Oke. Nih, yang N kalau kalian lihat ya di sini tuh. Pas dia ngecek nih yang satu dipilihin cuma yang satu, jadi hasilnya dua. Oke, kita coba lagi nih yang apa tadi, or gitu ya. Kalau or dia pakai tanda pipa. Hasil sama dengan A. Aku masih delay lagi itunya ya. Nggak bener ini mah. B terus print.
uh, ini or. Nah oke, udah or, terus masukin A, masukin B, masukin hasil. Tapi disitunya belum nge-refresh. Oh. Ya item lagi nah. Ntar. Ntar guys. Kenapa item ya di situ? Oke, jadi ya ini nih, kita bisa coba kayak gini. Ya kayaknya ininya mungkin di send lagi, send aja lah ya source code yang ininya. Yang bagian si bitwise sama bagian yang selanjutnya tuh yang selanjutnya apa lagi? Aduh, ada satu lagi. Selanjutnya teh abis bitwise teh ada yang casting ya. Jadi kita bisa ngubah tipe data tuh. Nah, soalnya sini tuh masih error tuh. Padahal sini jalan. Internetnya kayaknya mas harus ganti dulu gitu, pakai hotspot dulu gitu ya. Lama udahlah. Udah nanti nah. Ya udahlah, kita masuk. Oke. Next pertemuan next lah. Jadi pertemuan next kita bahas tentang bitwise, kita lanjutin bitwise sama tentang casting ya. Jadi ini ditunda sampai besok. Tapi di kuisnya nggak apa-apa lah, bisa menurutnya. Oke, jangan lupa kuisnya ya Vi, langsung lah. Sekarang desain kuisnya. Jadi ini connectionnya agak-agak tadi berapa byte per second, kayak lama banget sih nge-refreshnya tuh. Oke, ntar coba stop deh. Ini kuisnya ya. Oke, jadi untuk bitwise sama si casting operatornya ada dua lagi, mungkin kita tunda untuk pertemuan selanjutnya. Ya, jadi selanjutnya itu kita akan bahas tentang si bikin file eksternal ya, gimana cara bikin file eksternal, sama gimana cara nulisnya, gimana cara baca filenya pakai C++ ya, sama gimana cara mengubahnya ya, mengedit si file eksternal itu yang nanti bisa txt atau bisa juga bin ya, binary filenya. Oke, apakah kalian punya pertanyaan gitu, sok? Dan ini coba disconnect dulu deh. Oke, ini udah. Oke, bentar ini. Nah ini copy, taruh di sini dah. Nah tuh ya, oke. Jadi nggak ada yang mau ditanyain nih. Oke, ini kita close dulu deh sebelum kita penutupan. Tadi ada quotesnya, tapi ya udahlah, untuk next aja quotesnya. Disambung di pertemuan yang selanjutnya berarti ya, untuk si bitwise sama casting. Oke, kita simpulin dulu deh. Tadi teh kan udah coba tentang struct ya, struct, terus struct bersarang sama union udah dicoba juga, terus enum juga udah, terus udah azan lagi. Terus tadi itu udah operasi lanjutan ya, ada beberapa, kita sampai ke yang kedua aja, nanti yang selanjutnya kita lanjutin di pertemuan selanjutnya. Jadi sekian dulu untuk pertemuan hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan banyak banget kesalahannya kayaknya hari ini. Nggak apa-apa lah ya, kita lanjut di pertemuan selanjutnya nih tentang bahas ini. Dan ya, terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya Andika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Quiznya jangan lupa. Oh, ini nge-disconnect lagi gerak.
Yaudah yuk, makasih. Hah? Kenapa? Hai, udah gak nge-screenshot tadi. Baiklah. Ini stop record.